Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inside Podcast kembali hadir bersama pemirsa setia Inside Podcast. Jadi di mana Inside Podcast pasti ngomongin macam-macam nih, dari hukum, kebijakan publik, hiburan, entertainment, olahraga dan sebagainya dah pokoknya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Inside Podcast. Your Best Innovation and Entertainment. Alhamdulillah hari ini kita Siapa? kedatangan tamu nih dari SSB Bedeng FC. SSB. FC apa? SS Soccer School. Soccer School. SSB apaan? SSB itu sekolah Sepak bola. Sepak bola. Sekolah sepak bola. Ada siapa? Bang Yamin. Yamin. Sebagai apa nih Bang Yamin? Saya sebagai ketua di Bedeng Soccer School. Oke. Bang. Saya Mufti, manajer umum di Bedeng Soccer School. Oh, siap. Manajer, ada manajer, ada ketua. Berarti udah pas Insya kita Allah. Ada pas banget. Oke. Sebelumnya nih kenalin dulu nih, SSB Bedeng Junior ini sudah apaan nih? Ya untuk terima kasih ya Bang Hardi untuk Bedeng Soccer School. Itu awal berdiri pada tahun 2015. 2015. 2015 beriringannya waktu kita terus ingin berkiprah. Awalnya untuk dari usia dini dulu, usia 5 tahun sampai usia awalnya itu usia 12 tahun. Di awal-awal. Nah, terus beriringnya waktu sampai sekarang, bahkan Bedeng Soccer School sudah memiliki klub resmi di Kota Depok dengan nama Bedeng FC. Bedeng Football Club. Football Club. Bedeng Football Club. Itu udah anak didik yang awal dari tahun 2015 kita dirikan, digabungkan lagi, akhirnya mereka bisa tampil untuk usia remajanya seperti itu. Jadi di Bedeng Soccer School ini menaungi dari usia 5 tahun sampai usia saat ini 19 tahun. Seperti itu. Bang. Berdiri tahun 2015. Ya kan? Betul, siap. Waktu pertama berdiri berapa tuh yang mendaftar di situ? Ya jujur beriringnya Iya. waktu itu tim kampung ya. Tim Kampung lah, satu RW, bahkan ya anak awalnya itu cuman ada satu tim. Cuma Yeah. segelintir ya. Segelintir Dan anak. kebanyakan itu warga situ ya, Pak? Nah, betul itulah kebanyakan mayoritas itu warga situ yang didukung oleh RW yang saat itu masih menjabat, Pak RT juga. Cuman ya namanya juga di kampung. Iya kan, warga sekitar. Ada 10 orang pertama berdiri, masuk 10 orang atau Ya sekitar awalnya sih namanya ngumpulin anak satu RW itu lebih. lebih ya? Bahkan lebih ngumpulin, cuman gitu Pak RW berantem mulu sama istrinya akhirnya. Ya secara mereka kan punya minat Betul. sama, Minat hobinya sama. bola ya. Iya betul seperti itu. Iya kan, jadi boleh dibilang dikit-dikit Pak RW yang kena beban sama kami ini. Nah beriringnya waktu Pak RW akhirnya mungkin karena kesibukan ya pada mundur deh. Pada mundur nih. Pada mundur. Tadinya yang ngurusin termasuk RW. Nah tadinya RW akhirnya pada mundur. Ya mereka ya boleh dibilang secara finansial ya jujur ya, kalau bahasa orang Depok sih gua keluar duit mulu kata dia. Iya kan, intinya dia mundur. Akhirnya saya pribadi jujur jalan sendiri, sempat jalan sendiri ya. Saya boleh dibilang modal lillahi ta'ala aja. Cuman ya dari situ alhamdulillah mulai banyak dengan beriringnya prestasi yang kita raih, mulai itu dari mulut ke mulut, iya kan, dan kebersamaan. Karena di Bedeng Soccer School intinya mengutamakan adalah kekeluargaan. Segala sesuatunya tidak ada yang mencari untung di Bedeng Soccer School ini. Nah, Berarti asasnya kekeluargaan. Iya. keluarga. itu kan gua ada saya, tapi ide pertama
ide pertama kenapa sih Mesti ada bikin Bedeng SSB gitu kan? Apa pengen terkenal? apa namanya? Prihatin dengan kondisi atau minat-minat potensi-potensi yang ada di mana nih? Di Tapos. Di Tapos ya? Iya, Nah, betul. di Tapos ini apakah melihat ada potensi yang banyak di sepak bola baru mendirikan SSB, gimana cerita itu Bang? Awalnya emang awal pertama saya sendiri, intinya saya tidak mau jalan di tempat. Oke. Iya, begitu dari lingkungan, boleh dibilang tidak ada support sama sekali, boleh dibilang nutup mata lah. Iya. Akhirnya banyak, tapi murid banyak. Tapi saya begitu, kalau kita jalan di tempat buat apa? Kita boleh dibilang meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya dan materi juga. Tapi anak-anak ini tidak ada jenjang. Oke, iya. Berawal dari situ saya memberanikan diri. Kita daftar di FSKD, awalnya di FSKD Kota Depok. FSKD apa tuh? Itu adalah forum silaturahmi antar SSB sekota Depok. Oke. Iya. Dia di bawah naungan Askot Depok. Iya. Akhirnya awalnya kita daftar di situ, beriringnya waktu alhamdulillah banyak juga tergabung seperti Pamuti ini. Yang awalnya orang tua anak didik. Manajer. Nah, akhirnya karena ya boleh dibilang sering ngobrol bareng, sering bareng, akhirnya ketularan gilanya di bola dia. Iya kan, akhirnya ketularan gilanya di bola. Intinya Bedeng Soccer School ini adalah rumah kedua dia. Selain di rumah yang harus dipikirkan bukan hanya keluarga dia di rumah. Jadi rumah keduanya adalah Bedeng School. Iya, Nah, seperti itu. kalau Bang Muti gimana? Kenapa tertarik sama Bedeng? Kan banyak SSB klub lain SSB lain itu. Apa karena memang rumahnya deket? Apa gimana nih? Kita pengen baik. tahu nih. Kenapa masukin anaknya masuk ke SSB Bedeng? Iya, bergabung di SSB termasuk jadi pengurus gitu ya. Gimana Bang? Baik, terima kasih Bang. Yang pertama memang anak saya itu ada dua, Iya. laki-laki dua-duanya. Oh, Ya. jagoan berdua. Iya, jagoan alhamdulillah. Nah, yang satu tuh saat itu ikut di SSB lain. Di posisi bukan sebagai kiper. Iya. Tiba-tiba dia bilang sama saya, Pak, aku pengen jadi kiper. Saat itu di SSB lain. Iya. Dia bilang, yaudah nanti saya ngobrol dengan coachnya, apakah bisa atau tidak. Ada kesempatan saya ngobrol dengan coachnya, saya sampaikan anak saya pengen jadi kiper. Kira-kira memungkinkan nggak? Nah, coachnya bilang, saat ini untuk kiper tuh sudah ada 4. Jadi kalau ditambah 1 jadi 5. Kalau sekedar untuk latihan itu bisa, tapi ketika bertanding itu akan susah jam terbangnya. Nggak masuk line up. Nggak masuk line up, cuma latihan seperti itu. Ya udah, saya sampaikan saya masih tetap latihan. Tiba-tiba ada yang namanya main bola ya, masuk ada senggolan segala macamnya. Nah, anak saya begitu melatihan jatuh ketiban oleh kaki temannya. Oke. Kaki jempol sebelah kanan. Saat itu nggak apa-apa tuh, selang seminggu lebih mulai tuh kaki itu bereaksi, nggak bisa ya, singkat kata berapa kali izin tidak latihan, itulah karena sudah nggak enak juga, hampir 1 bulan latihan sampai harus dibawa ke dokter, kukunya bermasalah jadi copot. Nah, pas sudah selesai, saya pamit sambil pulang dari sekolah boardingnya. Di perjalanan udah kita cari SSB tapi gak usah jauh-jauh, carilah gua kira saya searching dapat Bedeng Junior. Saya tuh ini di Tapos nih, dekat dengan rumah kita. Oh, dulu namanya Bedeng Junior. Iya, betul. Bedeng Junior tuh Bedeng di Google itu. Saya telepon ke Pak Yamin, waktu itu hari Sabtu. Iya. Ada kontak personnya di situ kan? Iya, ada kontak-kontaknya. Saya telepon Pak Yamin, saya bilang, Pak, saya Mufti, anak saya pengen duduk di SSB Bapak. Janjian lah, Iya. masih pagi tuh, sekitar jam 9-an tuh. Pas sampailah di lapangan, nah anak saya langsung nanya, Pak Yamin, anak saya ini usia waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, tapi dia pengen jadi kiper. Memungkinkan enggak ya jadi kiper? Pak Yamin bilang, kebetulan di SSB kita ini baru ada 1. Maksimal kan 2 tuh, Iya. jadi ya udah, kalau gitu, udah kita daftar. Anak saya tuh Pak, langsung nyenggol saya, udah Pak, daftar aja Pak. Saya bilang, Merasa ada peluang ya. Cucok nih. masuk ke slotnya. Saya ledekin tuh
kan saya manggilnya kakak kan. Kak, coba lihat lapangannya. Saat itu pas lagi kemarau. Oh, itu kering. lapangan beda. Kalau dibilang antara rumput hijau dengan tanah merah, lebih banyak tanah merah. Saat itu saya bilang coba lihat tuh lapangannya. Beda banget dengan di tempat SRB yang sebelumnya. Ya, memang lapangan rumput semua, Pak. Enggak apa-apa, udah daftar aja, udah bayar sekarang gitu. Saya kan pengen lihat minat dia kan. Ya udahlah, ikutlah akhirnya daftar. Nah, kalau di Bedeng ternyata hari Sabtu itu anak saya daftar, minggunya mulai latihan. Minggu depan tuh ada ini Pak, ada apa ya? Semacam turnamen yang cuma 3 atau 4 SRB yang ikut. Iya, tropeo lah. Tropeo. Yang ada BDM. SSB lain. SSB lain kita diundang. Nah, gitu. Termasuk anak Iya, Bapak ikut ya. Iya, Pak Yamin lah. Jadi line up itu masuk. Iya, udah Safik, Safik ikut main kan. Saya bilang, anak saya kan baru hari Sabtu sudah Jam kerja paling jam tinggi ada tuh, Pak, sarung tangan sudah. Udahlah, ayo minggu depan itu betul bertanding Pak. Kami ada 4 SSB tuh. Itu pertama kali anak saya langsung jaga gawang gede. Yang tadi nggak pernah jaga gawang, Pak, jaga gawang gede. Banyak yang sorak-sorak itu. Udah kayak saya bilang, udah yang penting jangan nervous, ikutin aja ritme permainan. Fokus Gitu. ya. Fokus seperti biasanya itu. kan anak baru masuk kan manggung gitu Iya, kan. betul. Apalagi pengen nonton. Saya bilang pokoknya tenang aja, di situ ada Pak Yamin, ada pelatih kiper. Kan saya bilang sama pelatih kiper, tolong dipandu, pokoknya kira kalau harus gimana posisinya kan. Seperti itu, jadi ya bisa ngikutin. Saya lupa tuh, kayaknya nggak kegolan deh waktu main pertama lah gitu. Syukur-syukur ya. Kan waktu itu setengah babak kiper pertama, setengah babak kiper anak saya setengah babak juga. Jadi itu. Itu 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sampai sekarang tetap Sampai sekarang. Kalau untuk struktural di Bedeng Junior ini, Bedeng FC ini, Bukan BDM sih ya. Ya, SSB. SSB-nya ada, Bedeng FC-nya ada kita. SSB dulu dah. SSB dulu dah. Ah. Kita di SSB struktur ada, tapi struktur inti itu cuman boleh dibilang ketua, terus manajer umum, membawahi manajer usia Pak Muti ini, terus bendahara dan sekretaris. Seperti itu. ada coachingnya juga, apa namanya? Talent coaching. Nah, untuk itu kita sempat mendatangkan kayak Oktomaniani itu sempat datang juga. Alhamdulillah antusiasnya. Pertama datang hujan. Kehujanan dia, pas kedua kali datang kita mau suratin Jakarta Timur. Saya bilang ke dia, Coach Okto bisa nggak bantu Bedeng? Siap, kata dia. Siap untuk suratin Jakarta Timur. Kita bikin seleksi. Alhamdulillah dia antusias. Yang ikut seleksi alhamdulillah juga antusiasnya banyak banget, sampai anak Jakarta daerah Cibubur. Waktu itu usia berapa? Usia 15 dan 13 tahun. Untuk Jakarta Timur. Begitu dia datang antusias, cuman ya mohon maaf karena di Bedeng boleh dibilang kembali lagi kita faktor kebersamaan dan mayoritas kelas menengah ke bawah, untuk nilai kontraknya kita tidak bisa memenuhi itu aja. Jadi tapi sempat melatih. Sempat dia melatih 2 kali dan seleksi dia nyeleksi dan dia bilang, Bang Yamin, saya target ini juara, kata dia. Luar biasa. Yang penting ikutin aturan akademi dan aturan saya harus dipakai. Pas saya lihat ya mungkin ya kita wajar karena seorang mantan timnas lisen tinggi, ya wajar dia menyebutkan nominal tinggi, wajar. Yang wajar. Cuman ya mohon maaf karena di Bedeng tidak ada sponsor, ya jadi kita dengan berat hati kita lepas. Jadi berharapnya ada sponsor ya. Nah, Bukan berharap. Bukan berharap, ini wajib disponsori. siap. Gitu. Nah, kalau metode pembinaannya itu Bang dari usia sekian ini ada per kelompok usia, kelompok usia berarti itu ya. Ada jatuhnya. Nah, ini target dari pembinaan ini jenjang usia ini targetnya kemana Bang? Ya untuk target sendiri mereka kelompok usia masing-masing ya, dalam artian dari usia 5 sampai 8 tahun itu boleh dibilang kegembiraan. Tidak ada target, yang penting dia datang main bola, terserah dia mau ya sesuai arahan pelatih. Setiap sepan aja. Oke. Buat
happy aja dia, nggak ada target. Nah itu pelatihnya satu, dan usia 9-10 tahun ada pelatihnya satu juga. Nah dia itu baru tuh menginjak ada disiplinnya sedikit. Ada potensi. Dia ada, ya kan, pola latihannya lebih meningkat. Dan 11-12 itu lebih meningkat lagi. Lebih intens lagi. Nah di Bedeng Soccer School ini kita naungi sampai usia 16 tahun. Sampai 16 tahun mereka itu masih konsisten latihan. Jadi 5 sampai 16 tahun itu di SSB. Betul. Digodoknya di situ. Begitu dia udah 16 tahun, kita lihat. Iya kan? Kita larinya mereka ke klub. Kita ada klubnya Bedeng FC. Nah, yang dia konsisten, dia bagus akan terdaftar di FC-nya. Jadi wadahnya para pemain ini dari berjenjang ke Bedeng FC. Betul. Di SSB Bedeng mereka sudah ada potensi bagus, masuk ke klubnya Bedeng FC. Karena di Bedeng FC mereka itu tidak ada kolektivitas iuran dana. Seperti itu. Karena FC klub. Jadi klub itu menyediakan mereka untuk bermain. Seperti itu. Profesional. Udah profesional. Seperti itu. Keren. Nah ini tadi bicara apa namanya asal mula berdirinya Bedeng. Iya. Kemudian prestasi yang dicapai. Ya alhamdulillah ya, kita tahun 2025 kemarin usia 8 juara 1 Rahmat Darmawan Cup Region Bogor. Usia 8 tahun. 8 tahun. Usia 8 tahun gitu kan. Iya, alhamdulillah usia 8 tahun mereka boleh dibilang bersinar mewakili Kota Bogor, karena Bogor ngadain Bogor, Depok, iya kan, disatukannya di Bogor di lapangan Jagorawi kalau nggak salah, di daerah Gunung Putri. Nah, Bedeng ikut usia 8, alhamdulillah kita juara 1. Pas nasionalnya berhubung striker sama gelandang kita sakit beralangan, ya alhamdulillah penyisihan mah kita lewati. Terus setelah itu ya kita gugur lah, ya kan. Bayangin aja, berarti kan pola latihannya dari umur 8 tahun ini udah keren gitu kan. Artinya memang kalau semasa dia di SSB ini diikutin turnamen juga. Iya betul. Dia emang wajib ya. Emang nggak takut kalah? Kalau kalah menang hal yang wajar. Yang penting buat saya itu pembinaan. Dalam 3 bulan otomatis 2 bulan dia latihan. Ketiganya wajib dia ikut turnamen. Bahkan sekarang tahun 2026 kita kita wajibkan dari usia 11 tahun sampai usia 16 tahun ikutnya liga. Sekarang 11 sampai 12. Berarti turnamen itu bagian dari pembinaan. Betul. Kepelatihan. Karena usia 11 tahun dia ikut liga, ada swasta yang buat. Usia 11 tahun, 12 tahun pun sama. 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Itu Liga FSKD khusus SSB Sekota Depok. Keren. Kita ikut pembinaan. Terus yang luar biasanya U15 pun kita ikut Liga Top Skor. Dan itu bukan hanya pembinaan dari dalam aja ya, dari dalam SSB. Betul. U15 ikut di Liga Top Skor. Liga Top Skor. Liga itu Top untuk Skor. regional atau gimana? Untuk Top Skor itu nasional ya. Kalau Top Skor itu boleh dibilang kiblatnya walaupun swasta, rata-rata memang kiblatnya para di SSB ataupun akademi itu mendaftarkan. Cikal bakalnya kebanyakan pemain diambil dari Liga Top Skor tersebut. Untuk timnas biasanya. Dan berjenjang. Betul. Keren, luar biasa. Maksudnya udah dari umur 8 tahun, 11 tahun, bayangin aja lagi senang-senangnya main game gitu kan. Kita main bola. Betul. Luar biasa mengubah pola itu yang sekarang susah banget. Untuk turnamen gitu sendiri sebagai manajer gimana tuh? Ada maksudnya
support dari orang tua itu seperti apa ketika anaknya baru latihan, sedang latihan ikutin turnamen, Terus berprestasi loh gitu. Gila. gimana dari Ya betul. Terima kasih. Jadi saya sebagai manajer kan bisa dikatakan orang kedua di SSB di Pak Yamin. Pak Yamin selalu menginformasikan bahwa ini ada turnamen yang bisa kita ikuti. Nah tadi Pak Yamin udah bilang bahwa di BDN itu pemain itu bukan cuma berlatih, tapi berlatih berapa kali ketika ada event turnamen memungkinkan usianya. Kita punya pemain, ya udah saya tanya kontak person di turnamen itu seperti apa turnamennya. Nah udah gitu baru kita sampaikan ada turnamen. Kalau di kami yang tadi Pak Zamin sampaikan bahwa kita kebersamaan dan itu flyer yang dari panitia turnamen itu kami share di WA group bahwa ini ada turnamen, kapan mulainya, usia berapa, biaya berapa, terus nanti adalah diskusi antara saya dengan para manajer yang di usia masing-masing, yang tadi Pak yang bilang usia 5 sampai 8, terus 9 seterusnya. Termasuk para orang tua mereka. Iya, kami menurut orang tua. Jadi sampai misalnya katakanlah biaya pendaftaran 1,5 nih, 1,5 juta, pemain kita ada sekian gitu. Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pendaftaran, terus biaya biasanya kan kalau yang one day misalnya itu perlu ada makanannya buat pemain, kita bagi berapa, terus buat feed coachnya juga, buat minumnya. Nah itu dibagi Pak, kita diskusikan sampai ketemu satu titik, oh berarti per orang kena sekian rupiah. Nah cuma saya dengan Pak Yamin kebijakan, kalaupun misalnya biaya agak besar itu jangan sampai biaya itu lebih dari 100 ribu. Nah, kurang apa? Ternyata kalau masih kurang ya itu urusan Pak Yamin yang saya lah. Gitu. Oke lah Pak. Nih seandainya nih ya, saya sebagai orang tua nih, anak saya ikut. Oke Pak, saya nggak bisa bantu anggaran, tapi saya bisa bantu makanan. Bisa nggak? Bisa, bisa sekali Pak. Gitu ya? Bahkan di kami kan semua orang tuh belum tentu punya penghasilan ya, Betul. tetap, atau ada juga yang siswa yang memang anak yatim piatu. Nah itu kami ngasih kebijakan. Yang penting anaknya dan orang tua yang ada tuh ikut pada kebijakan yang dibuat oleh Pak Yamin. Seperti itu, jangan sampai disuruh latihan tidak latihan, tapi ketika bertanding pengen main itu nggak berlaku di kami. Seperti itu. Jadi didorong untuk kebersamaan. Jadi latihan jangan bolos. Sih, betul. main. Betul. kalau coachnya ada berapa coach? Kita itu kalau itu ada banyak, ada 7. Pelatih kiper pun ada. Itu nih usia 5 tahun sampai 8 tahun satu. ya. Usia 11 usia 9 sama 10 satu. 11 sama 12 satu. Pelatih kiper. Iya. Terus kadang-kadang ada yang freelance, dia bisanya minggu aja ikut juga. Berlisensi ya? Yang berlisensi alhamdulillah udah 2 orang. Oh ya, mantap. Berlisensi. Jadi berlisensi nih. Ya kan ada 2 pelatih, ada berapa 7 tadi? Iya. Bayar pakai apa? Emang untuk sekolah untuk ikut di SSB iurannya berapa sih? Nah, untuk iuran di SSB, alhamdulillah untuk sekota Depok ya, saya diomelin nih sama SSB lu jujur. Iya. Saya SPP bulanan udah berapa tahun ini 30.000. Alhamdulillah 30. Alhamdulillah. Tapi mencukupi. Ya insya Allah mencukupi. Insya Allah lah. Iya kan karena kami ini ya jujur dalam rangka keterbukaan. Cuman per kehadiran Ya. itu dikenakan 10.000. Oke. Jadi pelatih seandainya yang datang 5 orang. Harus ngeluarin anggaran 500, yang anak didik 10.000, ada sekitar boleh dibilang yang latihan itu ada sekitar 300. Nah itu kan nombok dari SPP lah. Saya keterbukaan. Bahkan kalau seandainya kas habis gimana? Ya alhamdulillah kena nombokin. Yang 10.000 itu di luar SPP ya? Betul. Ya, berarti Di luar SPP 30.000, tiap pelatihan enggak 10.000 Betul. gitu. Murah. Murah lah, sangat murah. Gila, dibandingin yang lain gitu. Dan di kami jujur untuk anak yatim itu kita berikan. Anak yatim free. Free. Anak yatim free, dan ada beberapa kriteria yang harus dibantu ya kita bantu. Yang penting satu syaratnya wajib latihan. Komitmen. Latihan. Wajib latihan. Walaupun dia nggak boleh dibilang nggak ada uang 10.000. Oke. Itu jangan sampai jadi terkendala. Latihan nomor 1. Yang penting datang latihan, urusan Betul. duit belakangan. Oke. Karena kita mau ya pengen mereka maju. Dan setidaknya menumbuhkan kemauan mereka. Betul. Dan di bedeng ini selain jadwal latihan Selasa, Kamis, sore,
Kan terkendala sekolah tuh, yang sekolahnya siang. Iya. Kita ngadain juga paginya. Yang sekolah masuk siang jam 1. Nah, paginya kita data anak-anak berapa orang. Alhamdulillah ada sekitar 10 orangan dari berbagai usia. Kita adakan latihan pagi di jadwal hari tersebut. Kayak hari Selasa pagi ada yang latihan, sorenya ada. Hari Kamis pagi dan sore, seperti itu. Berarti untuk jadwal latihan gimana nih? Jadwal latihan kita menyesuaikan bagi anaknya siswa nih yang sekolahnya pagi, berarti latihannya sore. Di hari Selasa seandainya nih. Terus di hari Kamisnya pun sama. Kalau yang sekolah sore, otomatis kan dia nggak bisa datang di sore. Ya, dia ada jadwal latihan pagi. Jadi wajib hadir seminggu 3 kali. Kenapa Bedeng Sport School ini? Maaf ya, di Kota Depok mungkin boleh tanya deh. Kenapa berprestasi? Ya karena orang tuanya komitmen. Anak gua kalau sampai kurang dari 3 kali latihan, turun performanya. Seperti itu. Dari 2015 berprestasinya sejak kapan, Pak? Dapat juara-juara itu dari tahun berapa? Wah, kita alhamdulillah ya dari itu saya hitung 2015 udah ada trofi. Udah ada trofi? Udah ada trofi. Udah ada trofi. Dari 2015 selama masa pelatihan loh itu Iya. udah dapat trofi. Udah ada trofi saya. Makanya itu ada trofi yang cukup tua, ya kan, saya lihat. Iya. Ini nih kata saya ya, 2015 trofi awal Sejarah itu ya. sejarah, iya awal. Pertama trofi. kali itu dapat trofi Betul, itu ya. pertama kali kita dapat trofi. Itu kategorinya apa? Hah? Kategorinya apa? Kategori usia sih, usia dan biasanya waktu awal itu kita seringnya ke Bogor Timur sih, ke daerah Gunung Putri, ya kan, ke daerah Cilengsi, kita ikut turnamennya seperti itu. Nah, yang terakhir Piala Wali Kota nggak salah ya? Juara betul. Piala Wali Kota apa? Piala Wali Kota Depok, itu Kota Depok, dia di usia 19 tahun. Usia 19 tahun. Itu makanya Itu kita SSB atau FC? FC. Oh, FC-nya. Udah FC-nya itu. Ikut Liga tapi Piala Wali Kota ya? Betul. Liga 5-nya. Liga 5 PSSI Depok. betul. Berapa peserta? Piala Wali Kota. Berapa peserta, Bang? Kalau nggak salah Ada 40. banyak sih. Satu grupnya 5, terus 4 grup ya. 40 tim. 40 tim sistem ketemu. Iya. Akhirnya kita alhamdulillah sih lolos semifinal dan final. Seperti itu. Kalau di SSB sekarang udah berapa anak didik? Anak didik sekitaran boleh dibilang kurang lebih ya sekitar 70-80 ada. 70-80. 80. 70-80 orang. Anak didik banyak nih, 70 ya. Prestasi udah ada. Udah ada. Nggak diragukan lagi nih. Pasti. Dari berdiri udah ada trofi ya. Iya, Sampai betul. terakhir tahun 2025 ini ada trofi. Punya lapangan bagus jangan-jangan. Atau pelatihnya bagus juga nih. Tahu lo, kayaknya ini punya lapangan bagus gimana? Lapangan di mana sih, Bang? Lapangannya di mana? Alhamdulillah lapangan itu kalau kita ke SMK Negeri 1 Depok, SMA 1 Depok, ya. Itu lokasinya di Kelurahan Cimpaun, Kelurahan Cipaun. RT 2 RW 17. Ya. Nah, masuk gangnya Gang Bakti Suci, itu langsung terus di depannya itu lapangan bedeng. Lapangannya masuk gang. Masuk gang, masuk mobil, iya kan, cuma Hidden gem ya. Iya. benar. Itu sampai saat ini alhamdulillah saya ngerawat sendiri. Sampai saat ini alhamdulillah saya ngerawat sendiri. Kalau ya cuman terkendalanya gitu, lapangan tanah merah kalau lagi musim panas karena dataran tinggi. Tapi punya sendiri itu tanahnya. Tanah PT, masih tanah PT Karaba. PT Karaba ya. Betul. Oh, jadi diizinkan sama PT Karaba untuk Ya. melatihan di Alhamdulillah karena kita boleh dibilang dari lingkungan ya, dia menjadi mengizinkan. Oke, Inside Podcast mengucapkan terima kasih untuk PT Karaba Betul. yang sudah memfasilitasi SSB Bedeng Iya, SSB Bedeng. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk PT Karaba. Pak abang lah, Iya, iya. Bang Mufti sebagai orang tua nih, ketika tahu SSB Bedeng di Google, itu kan bayangannya apa sih? Otomatis kan Kalau udah di Google saya bagus ya. bagus referensinya. Emang waktu dipoto mau cakep ya?
Lagi rumput semua, musim Lagi hujan hijau-hijaunya begini. tuh. Hijau rumputnya, terus pemandangannya juga Iya. bagus banget ya, bagus. Nah begitu saya dua orang anak saya, istri saya begitu masuk ke jalan itu, saya bilang ini kalau kita berpapasan dengan mobil lain harus menepi nih karena iya, sebelah betul. kiri tembok orang gitu. Iya, Pas betul. diikutin ya nyampe juga mungkin sekitar 600 meter gitu ya Jalan raya ya. dari jalan Iya. Karena ada taposnya. dari taposnya. Gang Bakti Suci. Jalan masuk ke jalan Bakti Suci ya sekitar 600 meter ya persis di depan itu, depan SMK Wandek sih. Jadi ya nggak seperti yang bayangan ini di Google ya tuh. Udah masuk ke Google, nah kayak gini loh Bang. Tapi anak kok antusias gitu. Bukan tuh siapa itu? Jadi itu tadi mungkin targetnya saya pengen jadi kiper nih gitu. Begitu pertanyaan saya gitu, tanyangin, Pak anak saya pengen jadi kiper, ada slot enggak? Gitu. Pak Yamin, alhamdulillah nih Pak Upi, di kami baru ada 1 orang. Oh, berarti bisa nih, bisa itu anak saya udah langsung. Berarti waktu mendaftar itu belum pernah dengar SMP sebelumnya. SSBBD yang juara apa belum pernah dengar. Belum pernah sama sekali, baru tahu juga pas itu. Begitu tahu di Google, ternyata dekat dengan rumah Oh, karena kami dekat. ya, tapi sekitar 4 kiloan dari rumah itu. Jauh juga Pak itu. Dibanding dengan saya ke kantor ya Jakarta kan puluhan kilo nih. Tinggal emang di mana tinggal? Saya di Jalan Pekapuran. Pekapuran itu masuk kelurahan Maksudnya Cimanggis. Kecamatan Takos, Kelurahan Sukatani. Kelurahan Sukatani. Kalau lapangannya Di Cimpaun, perbatasan sama Tapos. Jauh ya. Lumayan 4 kilo lah. Jalan kaki betis gede. Nah itu kan pertama kali saya ngebayangin, saya sebagai orang tua nih, ketika anak saya antusias gitu kan, terus harapannya mendengar oh oke nih SSBBD di Google, terus kemudian ngeliat realitanya Iya. gimana itu? Ya, itu Gitu enggak? Atau enggak sih, karena yang pertama yang saya bilang dalam pikir saya, ini kok namanya bedeng, kok nggak ada nama lain Apa Garuda gitu, apa gitu. serem gitu ya. Ya udah kayak buat apalah masalah nama ya. Yang penting anak bisa ada tempat untuk bermain sesuai dengan keinginan dia. Dan perjalanannya ternyata saat itu saya sebagai orang tua aja datang nganter duduk di situ, misalnya 2 jam anak saya berlatih udah gitu pulang seperti itu. Jadi ya nggak muluk-muluk, yang penting anak tuh ada kegiatan. Sementara adeknya yang memang usia 3 tahun berbeda belum kepikiran tuh belum berminat ke main bola. Main bola minatnya gitu. Iya. Jadi ya, saya sangat berharap saat itu ya, yang penting anak saya ada tempat untuk jadi kiper. Belum kepikiran juga masalah ikut turnamen. Tiba-tiba Pak Yamin ngasih tahu, Pak nanti minggu depan kita ikut yang profil tadi ya. Anak saya jujur Pak, aku main nih gitu. Secara apa kayak ibarat anak kecil mah, oh kayaknya gue mimpi. Sampai tapi aku kan baru baru 1 kali latihan lah hari Minggu. Oke. Hari Minggu latihan, terus minggu depannya langsung bertanding. Karena anak saya boarding Pak. Jadi hari waktu itu hari Minggu sore saya antar sekolahnya. Nah, jadi praktis kan pas di latihan yang tadi Pak Yamin bilang Selasa dan Kamis latihan, nah, dia ada di sekolahnya. Jadi nggak bisa ikut latihan seperti itu. Baru latihan di hari Sabtu. Baru latihan di hari Sabtu, hari itu datang, hari Minggu latihan pertama. Malamnya saya antar lagi ke sekolah boardingnya. Minggu depannya bertanding. Jadi cuma 1 kali latihan tuh. Padahal harapannya hasratnya tersalurkan gitu kan hobinya. Dan Ya, mungkin pelatih kiper saat itu juga sangat mendukung ya. Yang tadi saya bersyukur di BD ini ada khusus pelatih yang memang menangani kiper. Khusus dia. Kalau yang saya dengar dari sebenarnya dia ada tapi tidak in charge. Di sana ada beberapa kali latihan. Kalau di situ kan ya kalau saya boleh izin saya sebut namanya Helmi Akbar. Helmi Akbar. Nah, itulah yang menyebabkan 2 orang tadi nih Pak Yamin dengan Helmi Akbar yang menyebabkan saya bisa seperti sekarang. bergabung di BD. Saya pikir ini kan cuma 2 orang nih yang menjalankan BD nih, ya Pak Yamin dan Helmi Akbar. Terus saya dapat info, Helmi Akbar juga kiper di Persikat. Jadi bukan ini memang betul-betul orang yang dia memang posisi kiper, dia melatih di kiper juga. Terus ada prestasi yang saya pernah dengar sempat ke luar negeri juga. Ya sudah saya pikir ini saya menemukan tempat yang cocok nih. Keluarganya dapat, pelatihnya juga berkualitas. Ya udah. Baru Iya, langsung ya udah saya nyemplung aja sekalian. Terus apa yang disampaikan anak
Pak itu Bang Mungkin. Iya. Jadi itu tadi dia bilang saya bersyukur Pak, meskipun lapangannya kayak gitu, jangan dilihat lapangan Pak. Lapangan merah tuh karena kan pas lagi kemarau ya. Kemarau itu pasti. Pas ada angin pula itu. Saya bilang itu kabut sultan Pak, kalau berkabut warna merah. Flyer. Kayak flyer kayak gitu dia. Semangat sekali Pak. Karena ini kalau emang apa namanya pembinaannya itu dari pelatih misalnya melihat misalnya baru daftar lah, baru daftar kan. Itu dites skillnya di posisi atau gimana? Apa langsung terserah anaknya maunya ditanya di mana gitu? Gimana Bang? Gitu. Kalau itu semua saya serahkan ke pelatih ya. Ya dalam artian kepelatihan setiap usia kan ada pelatih berbeda-beda. Itu saya itu kan ke mereka, dan yang pertama yang saya titik beratkan ke pelatih, saya pesan kasih mereka itu jam terbang. Itu aja. Dalam artian enggak, maksud saya gini Bang. Saya anak saya daftar nih. Iya. Ya kan? Jadi dia bilang pengen jadi wing. Iya. Pengen jadi di sayap lah. Jadi striker gitu. Kan di setengah atau striker lah gitu kan. Tapi ketika pelatihan ini apa namanya? Sang pelatih kayaknya nggak cocok ini, nggak cocok jadi striker nih. Itu gimana? Ada gak metode pembinaan kayak gitu untuk dipindahkan? Gitu. Sesuai dengan skillnya gitu, atau di push gitu. Lalu dia mau jadi striker, udah kita push jadi striker gitu. Gimana? Iya. Ya intinya kalau buat saya pribadi, karena saya itu yang saya lihat semua usia ya. Ya dalam artian saya globalnya semua usia. Saya kalau di saat mereka latihan, saya tonton, ya kan, saya mencermati metode apa yang dilatih oleh usia pelatihnya, coachnya usia 8, usia 10, usia 12, usia itu saya belum. Nah nanti saya introspeksinya setelah latihan selesai, baru saya obrolkan dengan pelatihnya nih. Iya kan, empat mata ataupun sama pelatihnya semua di ruang sekretariat. Saya utarakan bahwasanya di sini dan ini anak ya boleh dibilang coba deh, ya kan di posisi ini atau seperti apa, seperti itu sih. Ada diskusinya ya, itu pasti ada. Dan yang lebih deket sih antara pelatih biasanya itu ke anak didik dan orang tua anak didik gitu. Iya, jadi minat bakat anak tuh jadi ketahuan di situ. Nah betul. Iya, maksudnya kan nggak ada bakatnya nggak ada nih, tapi pengen gitu. Sebenarnya di bola gitu. Sebenarnya bakat kalau di dunia SSB bakat tuh nomor 2. Nomor 2 ya, yang penting Nomor kemauan. Pertama itu kemauan, kedua daya juang. Perjuangan dia di saat latihan, di saat itu nomor 1. Nomor 1 bakat tuh nomor sekian. Buat apa bakat tapi anaknya males-malesan? Nah iya. Mentalnya mental tempe, disuruh latihan nggak mau, ngerasa dia bagus. Itu nomor sekian. Kalau di dunia SSB. Karena apa? Setiap skill itu bisa dilatih, dipelajari. Mau skill kayak apa? Dipelajari. Nah, mereka yang udah so jago itu yang nggak bakalan jadi apa-apa. Jadi bisa karena terbiasa. Nah, betul. Makanya saya ada anak didik baru masuk, wah ini berbakat nih. Tapi orang tuanya ngerasa anaknya hebat, latihan semaunya. Kalau buat saya itu nggak bakalan jadi ini. Emang bener, kayak sekolah, orang cerdas cepet nangkep. Iya kan, orang nggak cerdas itu boleh dibilang lama, tapi yang lama ini kalau tekun dia pengen bisa, itu yang bakalan jadi. Betul. Jangan mentang-mentang dia cerdas, IQ-nya tinggi, dia malah salah belajar, dia malah ya percuma. Begitupun di sepak bola. Seperti itu. Keren, berarti harus konsisten. Nah, komitmen dan konsisten itu intinya. Dan banyak juga yang prestasi yang didapat personalnya, Pak. Iya, alhamdulillah mereka itu boleh dibilang ya kalau tahun kemarin 2026 kita sikat bersih ya. Usia 2025. 2025 tahun kemarin untuk Ascot nih usia dininya yang dipertandingkan usia 9, 10, 11, 12 kita bawa trofi 3. Usia 11 juara 1, usia 10-nya juara 2, usia 9-nya juara 1. Untuk personal, Bang? Untuk personal pribadi perorangan ya intinya dengan mereka ikut event seperti itu dia bakalan dapat surat piagam Japres.
buat masuk sekolah. Oke, jalur Jalur prestasi seperti itu untuk yang usia dini, iya kan. Nah, untuk usia-usia udah remaja, makanya kita harus sering tampilnya seperti itu yang usia remaja. Nanti itu akan ada dengan sendirinya yang punya klub Liga 4. Iya kan, seri 1 Jawa Barat ataupun Liga 4-nya DKI itu akan menghubungi cari pemain. Manajemennya unik. keren, unik. Yang Bikin SSB tapi masih mikirin tuh anak nanti lanjutin sekolahnya kemana gitu kan, gratis lagi gitu kan jalur prestasi, betul. atau aksesnya langsung ke negeri ya gitu. Iya. Itu masih dipikirin. Iya, karena itu jadi PR buat saya pribadi. Iya. Saya pengen muda dengan anak tersebut, dia berlatih rajin, iya kan, berlatih rajin, konsisten apa. Itu yang saya pikirin. Jika dia masuk SMP dengan jalur Japres, dengan piagam, dia itu masuk. Hasil lelah dia itu ada. Oke. Dan kita sebagai pengurus wajib menjembataninya. Jadi bukan hanya sport tapi akademiknya juga tetap Betul, dijaga, ya? betul. Seperti itu. Makanya ya alhamdulillah ya boleh dibilang yang SSB di Bedeng ini karena kita terdaftar udah di Kota Depok dan Jakarta Timur, alhamdulillah menjuarai. Wait. Jakarta Timur. Betul. Woi, luar biasa, Depok dan Jakarta Timur loh. Betul. Wes. Iya, mungkin ya namanya walaupun kita di kampung, ya filosofi saya lah. Kita boleh hidup di kampung. Di Depok paling ujung. Iya benar. Benar, paling Perbatasan ujung tuh. Tapos. Iya. Perbatasan dengan itu. Cuman kita turnamennya jangan yang kampungan. Betul, keren. Itu. Jangan yang kampungan. Kita terdaftar, alhamdulillah kita di Jakarta Timur terdaftar. Di Kota Depok itu terdaftar sampai ke FC-nya. Seperti itu. Berarti saat ini udah berapa banyak Pak siswanya? Siswanya kalau untuk usia pembinaan itu sampai 80-an. 80 per jenjang atau Jadi all? semua. Semua. Jadi mudah-mudahan tambah ramai Bang. Amin. Tambah ramai, tambah dapat sponsor. Amin. Keren. Untuk prestasi perorangan Bang, misalkan ada juara top score atau best player, biasanya Betul. dapat nggak Bang? Kalau itu kan tinggal tergantung dari pihak panitia yang mengadakan. Intinya kalau dari Bedeng sendiri seperti ini, jika ikut turnamen, terus turnamen tersebut menjuarai dan ada nominal uang pembinaan, kami sendiri sebagai manajemen, kayak saya Pak Muti, itu nggak ada hak ngambil uang tersebut karena lelah mereka. Di dunia SSB di Bedeng sendiri hasil swadaya kolektifan orang tua siswanya. Jika menjuarai, ya mereka lah yang menikmati. Dia punya hak. Yang punya hak. Kita berjuang. Nah, karena mereka yang berjuang, yang ibunya mentok mau turnamen nih, kalau kita harus patungan saring 100.000, iya kan, ataupun 80.000. Belum lagi dia buat bawa-bawaan makannya. Dia yang berjuang. Kalau udah menjuarai, alhamdulillah itu bonus buat orang tua dan anaknya tersebut. Jadi ketika anak itu menonjol, itulah prestasi anaknya. Betul. Dan kita sangat berbangga Pak. Kemarin yang Piala Wali Kota ya, Kota Depok itu kita kirim di usia 15 ya. Betul. Usia 15 dan usia 19. Yang di usia 15 itu pemain kita jadi top skor. Betul. Iya. Sementara di usia 19 di samping kemarin Piala Wali Kota Iya, top skor. jadi top skor dia. Pencetak usia gol 19-nya terbanyak. di samping FC kami juara itu pemain kami pemain terbaik. Pemain terbaik. MVP. Iya, betul. Sepanjang Piala Wali Kota itu. Seperti itu ya. Dan dia dapat uang pembinaan saring 500.000. Dan kami pengurus nggak ada hak di situ. Terserah buat mereka. Tapi alhamdulillahnya orang tua yang U15 ngundang tuh, dia makan-makan yuk syukuran gitu. Syukuran lah. Iya, bersama ya. Iya. Satu tim itu dia undang, dia makan-makan seperti itu sih. Itulah Keren juga sih. bukti tanda kekeluargaan. Jadi nggak pada saring ego. Nah, lahirnya Bedeng Football Club ini kapan Bang?
Kalau untuk kita terdaftarnya itu baru tahun kemarin. Tahun Beding FC. Beding FC-nya. bulan Juni, Mas. Karena saya itu yang terbersit di otak saya waktu itu, kita itu karena terdaftar di Kota Depok tuh waktu itu masih SSB-nya aja. Oh ya. Masih SSB. SSB udah terdaftar duluan nih. Udah terdaftar, tapi kalau SSB di Kota Depok regulasinya tidak boleh ikut suratin. Karena hanya SSB-nya aja. Usia dini. Ya. Makanya saya oleh karena itu saya langsung tuh ke Pamukti, kita diskusi, Pamukti kita harus beli FC nih. Kita harus merger. Ada nggak FC yang ini yang siap merger dengan kita dan kita akuisisi menjadi bedeng gitu. Ternyata alhamdulillahnya ada. Ada ya. Dan kiprah pertamanya tahun 2025 tersebut alhamdulillah kita langsung menjuarai, itu bonus dari Allah itu. Luar biasa lah kalau gitu. Terbentuk ikut turnamen Juara satu. Itu ekspektasi kami itu. Itu emang awal anak didik saya, yang awal pertama anak didik itu Abai, itu kelahiran tahun 2004. 2004. Itu Yang pelatih kiper, itu dia. kalau yang saya malah tadi. Spill top score dulu yang tadi. Top score yang TSI. yang wali kota itu siapa namanya? Oh, itu si Ariski. Ariski. Orang mana itu dia? Itu orang anak didik asli, orang Cimpaun sih. Cimpaun. Orang kampung lah. Sekolah di mana? Itu didikan dari SSB ya? Betul. Dia sekolahnya di SMP Negeri 16. SMP 16. Betul. Dan yang saya dengar dia masuk ke sekolah itu lewat itu Japres. Dia itu masuk SMP 16 lewat jalur prestasi. Karena kita menjuarai waktu itu di FSKD juara 1 dan itu ada piagam sertifikat. Saya dorong pakai itu aja. Saya bilang ke orang tua udah pakai Japres aja. Alhamdulillah dari situ, dan dia konsisten ya sampai sekarang, jadi boleh dibilang kapten lah di usia dianya. Di usia 19 tuh. Enggak, dia usia 15. Oh, 15. 15-nya seperti itu. Dari Cip. Jadi dengan lapangan yang seadanya dan bukan milik pribadi, Betul. tapi prestasinya. Iya. Karabak keren. Makasih Kati Karabak udah memfasilitasi Beding FC ini ya. Betul. Kalau bisa bikin sintetis. Catat. Kalau bisa dipermanenkan. Betul. Karena ya jujur saya juga miris juga dengan, ya boleh dibilang kita berjuang nih mati-matian memajukan nama wilayah. Iya kan. Saya pengen ya ada orang lah yang berbaik hati, entah perusahaan, entah apa. Menghibahkan. Nah, paling nggak menghibahkan, karena kita berdua ini niatannya ya emang tulus, pengen majuin, gitu loh. Bukan nggak ada kepentingan kita ingin boleh dibilang nyari keuntungan di sini, nggak ada sama sekali. Karena pengen bedeng kuat ya karena itu. Karena kekeluargaan dan kebersamaannya. Jadi ada mutiara ternyata di Cimpang. Gila SSB. Pinggiran Depok ya. Di pinggiran Depok, di ujung Depok gitu kan, di ujung Depok bagian timur ternyata ada mutiara. Jadi Beding FC ada di 2025, ya kan? SSB Bedeng. Bukan. Kita Beding FC nih, Beding FC 2025 ada, sudah terbentuk, terdaftar, jadi juara nih. Iya. Betul. Di juara Liga apa? Piala Wali Kota. Piala Wali Kota yang disebut dengan Liga 5. Liga 5 maskot PSSI Depok ya? Depok, Iya. betul. Oh gitu, Liga 5 itu sudah jadi juara. Betul. Berarti tahun ini nih, tahun 2026 masuk dong di Liga 4 dong. Iya, insya Allah. Seharusnya. Harusnya. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Naik jenjang. Tapi memang begitu gak jenjangnya? Ya emang harus, kalau regulasi dulu sih seperti itu. Dulu, tapi kan yang sekarang kita belum tahu regulasinya Karena seperti baru apa. masuk ya? Karena baru masuk. Pasti ada regulasi yang bla 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 bla. Ya kalau di apa namanya, regulasi di pertandingan-pertandingan yang lain ya. Iya. Ya kan? Tahun-tahun jenjang ya, jenjang ya. Betul, jenjangnya. Liga 5, Liga 4, Liga 3, 1 sama gitu kan, betul. baru ke liga di tingkat Betul, provinsi ya. provinsi. Provinsi baru ke nasional gitu kan. Betul. Masih lumayan
Jauh. Jauh, Mana? bener. Baru setahun ini terbentuk jadi juara, ya kan? Itu setengah tahun terbentuk. 2006 juara. 2005. Oh, 2005 terbentuk, kemudian sekitar 3 bulan kemudian ada pemberitahuan mau ada piala wali kota itu, ya udah kita panggilin semua pemainnya, ada yang memang dulunya di Bedeng, dulu dari usia dininya ya kita panggilin, kita berlatih cuma berapa kali, 1 bulan paling berlatih tuh langsung ke turnamen. Langsung juara. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuh kalau memang dia basicnya pemain bola ya, Iya. meskipun jarang latihan bersama, tapi Iya. begitu kumpul lagi mungkin 2-3 kali latihan bersama udah mulai Udah kebentuk lagi chemistry-nya. Nah, skuad Bedeng FC ini berapa persen pemain dari SSB Bedeng? Ya, Atau memang kalau langsung masuk jadi skuad Bedeng atau enggak? ini kita diawali dengan anak didik sendiri. Nah. Awalnya dulu anak didik. Oke. Iya kan, itu sekitar 7-8 lebih dari 8 orang, 9 orang. 9 orang anak didik asli, ya sisanya teman-teman mereka ataupun yang saya kenal. Saya panggil yang notabene kebanyakan mayoritas anak kecamatan Tapos, satu wilayah lah, satu kecamatan. Saya panggil semua, dibikin latihan bareng dan kita motivasi mereka untuk main bareng, ya alhamdulillah terbentuk seperti itu. Jadi SSB Bedeng ini ibaratnya Bedeng Academy. Iya. Jadi ketika masuk ke FC mereka sudah jadi. Iya, FC kan udah jenjangnya. Nah, profesional ya. betul. Kalau FC udah profesional, makanya kita mengajarkan mereka di dunia boleh dibilang sekolah sepak bola. Ayo loh, iya kan, mengajarkan mereka agar berlomba. Jadi untuk pemain inti di FC-nya seperti itu. Ketika masuk ke FC-nya tentunya pasti ada apa namanya seleksi dong. Betul. Nah itu kriterianya gimana? Iya, intinya yang boleh dibilang yang konsisten, main bagus, itu yang kepilih. Seperti itu. Dan pastinya menonjol ya. Menonjol, pasti harus menonjol itu. Tahun ini udah bisa masuk Piala Suratin nggak? Alhamdulillah tahun ini kita itu malah PR-nya dua tempat ya. Dua Depok tempat. dan Jakarta Timur. Jadi Piala Suratin Depok sama Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ih. Kalau Depok dari dulu regulasinya wajib domisili Depok. Sedangkan kita kan di perbatasan tuh. Perbatasan Depok dan Bogor. Anak didik sebagian ada yang dari Bogor. Oh. Seperti itu. Makanya kita untuk mensiasati agar kita anak didik itu tetap ikut suratin, ya kita kirimkan ke Jakarta Timur. Yang bukan domisili Depok. Betul. Di Jakarta Timur. Disuratin Jakarta Timur. Gitu. Yang domisili Depok itu ke Depok. Mau ini mau repot-repot. Enggak. Biaya sendiri. Sponsor nggak ada. Lapangan nggak. Lapangan punya sendiri. Itu dia kan. Ini malah lagi mikirin anak didiknya untuk turnamen. Gitu kan. Dua lagi. Ya, emang kalau di sepak bola ya bukannya orang yang hobi ya sebenarnya. Kalau hobi bola itu paling juga hitungan setahun 2 tahun. Tapi butuh orang yang gila bola. Emang gila ini mah. Bener. Emang yang harus yang gila bola. Kalau cuman setengah-setengah, ya elah, paling juga setahun 2 tahun ngilang karena pasti punya rasa lelah. Tapi dengan gila bola nggak ada tuh rasa lelah. Iya kan, nggak ada rasa lelah. Kita selalu meluangkan waktu. Kayak saya Pak Muti kadang-kadang ngantor. Masa namu ke rumah saya jam 11 malam, pulang jam 3. Itu untuk ngebahas tentang gimana lebih majunya Bedeng SS ini, entah di usia berapa. Makanya butuh orang gila seperti itu. Bukannya siang dia namu ke rumah saya, jam 11 malam dia malah namu. Berarti bukan cuma pengamat ya. Iya benar. Kita harus pelaku. Harus memikirkan dari usia dini sampai usia remaja. Itu harus kita pikirkan jenjangnya. Selain terkendala dari masalah biaya, transportasi segala macamnya. Nah, Bedeng FC kalau jadwal latihan latihan pertandingan
latihan pertandingan turnamen. Biasanya kan ada latihan. Latihan. Itu jadwalnya kapan? Kalau untuk FC-nya kita itu agendakan itu di jadwal paling juga mereka sparring Sparring itu, turnamen, terus latihan itu kadang-kadang ada jadwal itu untuk hari Minggu sore kita bikin jadwal bergantian antara tim ada tuh di wilayah sekitar itu Teblong FC dan Kansas itu ada klub tapi nanti bergantian Di lapangan bedeng ini. di lapangan bedeng ini. Oke. Nah, bedeng FC sendiri jadwal latihannya hari apa nih? Dia itu kebanyakan ngambilnya di hari Sabtu Hari Sabtu. sore. Karena kan Sore? karena kan mereka kuliah, ada yang kerja kalau Sabtu Nah, setengah hari tuh. Latihan tuh bedeng FC, kalau mau lihat latihan bedeng FC ya. Hari Sabtu. Juara wali kota Depok tuh hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu ya? Betul. Sore kan? Sore di lapangan bedeng Terus tuh. jadwal sparringnya? Sparringnya kebanyakan tuh di hari Minggu sore. Hari Minggu sore. Kadang-kadang mereka ini, ayo kita mini soccer, iya kan, mini soccer yang nggak jeblok lah kalau musim hujan. Mereka pada mini soccer. Kami ya selaku pengurus wajib hadir. Kita walaupun hadir ya boleh dibilang kita mensupport mereka, kita hadir kadang-kadang Pak Mufti yang bisa Pak Mufti, kadang-kadang saya bisa ya saya mewakilkan seperti itu. Keren. Keren ya ngomongin. Emang ternyata di Depok ini dari timur loh ada mutiara. Keren. Amin. Dan ya luar biasanya lagi dengan lapangan seadanya, terus kemudian sistemnya kekeluargaan kan, nggak nyangka punya prestasi gitu. Makanya. Nah, jadi kalau sekarang masih buka pendaftaran nggak? Ini saya mau daftarin dia. Usia 40 tahun. Enggak iya. Masih buka pendaftaran. Daftarnya di mana, Bang? Kalau untuk daftar ya boleh dibilang bisa langsung ke lapangan, bisa langsung ke sekretariat. Setiap hari Jadwal latihan tuh Selasa, Kamis, dan Minggu. Selasa, Kamis, Minggu itu di lapangan betul. bisa langsung mendaftar ya. Betul. Di SSB ya. Untuk sekretariat Pak? Sekretariat itu adanya di nggak jauh dari lapangan sekitar 20 meter lah. Itu di Kelurahan Cimpaun, RT 1 RW 3. Seperti itu. Persis di belakang SMK Negeri 1 Depok. Oke. Terakhir Bang, Harapan. bukan target dari Bedeng FC sendiri di tahun ini gitu kan, sama harapan-harapan untuk kedepannya gimana? Ya, Baru masuk tahun baru nih. betul. Untuk agenda tahun 2026 itu sudah kita plot ya. Dalam artian kita jadwalkan untuk dari usia 11 sampai 16 tahun itu mereka itu di liga. Setelah liga itu ada Piala Suratin pastinya. Tahun 2026. Jadi tahun 2026 itu cukup padat. Dan harapannya ya Juara lagi ya? juara lagi itu ya boleh dibilang itu satu inilah target kita harus Mempertahankan juara ya. betul, kita juara lagi. Dan yang kedua ya boleh dibilang kita butuh ya orang tua asuh lah. Ya dalam artian sponsor lah. Betul, seperti itu. Karena walaupun gimana kita itu sangat membutuhkan, karena kita membantu juga bukan kelas menengah atas. Kita pangsa pasar kita jujur menengah ke bawah. Gitu. Syukur-syukur ada yang salah satu perusahaan gitu ya udah untuk anak yatim dan ininya saya yang nanggung, itu kan lebih. Dia bilang jersinya saya yang beliin. Nah, seperti itu. Saya support perlengkapan bolanya. Dari Bang Mufti gimana Bang? Ya harapan saya sih yang pertama semakin banyak ya tentunya, semakin banyak siswa di kami, baik yang usia SSB maupun yang FC. Harapan saya. Terus yang keduanya ya saya dengan Pak Yamin dan para pengurus yang lain tetap kompak sehingga latihan bisa berjalan dengan seharusnya. Ada event yang bisa kita ikuti seperti itu. Ya target sih tentunya setiap ikut turnamen bisa jadi juara ya. Iya benar target. Kami sangat bahagia dengan bangga dengan yang usia dini Pak. Usia dini kan ya, bisa dibilang selama 2024 sampai dengan 2025 itu berapa kali yang tadi Pak sampaikan, ada juara 1, juara 2, kemudian yang tadi disampaikan ada yang series nasional, yang Rahmat Darmawan yang kategori untuk wilayah
Bogor Raya yang tadi sampai ke usia 8 tahun kita dari juara 1 masuk ke yang seri nasionalnya di lapangan PSF di Pancoran. Itu memang jadi kami tidak membedakan antara usia dini dengan yang remaja dan selanjutnya. Tetap kita bina, tetap kita perhatikan, tidak ada aplikasi di antara mereka. Yang penting bagi kami adalah pemainnya rajin, attitude-nya baik, orang tuanya mendukung. Itu aja cukup bagi kami itu. Perkara ketika mau ikut turnamen biayanya kurang seperti apa, ya itu urusan dapur. Bahkan bahkan ke belakang ya. Iya. Urusan belakang gitu. Jadi lumayan sih karena usia-usia segitu mereka lebih senang main gadget. Betul. Itu. Dan itu jadi satu pelampiasan mereka untuk berprestasi gitu kan. Betul. Daripada main game masih ada bedeng SSB. Jadi makasih Bang Yamin ya. Siap. Bang Yamin Muti atas waktunya sudah bergabung di Inside Podcast. Mudah-mudahan dari sini dapat sponsor ya. Amin. Terus ini ya, terus berkembang ya. Amin. Insyaallah siap. Oke, makasih Bang. Siap. Sama-sama. So, sampai di sini dulu Inside Podcast. Mudah-mudahan besok lebih keren. Lebih keren lagi. Iya, Sponsor nih. Biar tambah keren ya. Iya. Jadi sampai di sini dulu Inside Podcast. Sampai ketemu di Inside Podcast selanjutnya. Inside Podcast, your best Best information and entertainment.